Brosis. Brosis Yoman, balik lagi di Sorin Channel. Yo Mas, Perkenalannya pakai bin loh dia. Oh iya bin. Oh iya. Gimana? Bahas saya dulu nih. Iya. Saya El bin Sowo. Oke. Saya Nazar bin Yerin. Saya Andi bin Cindy. Oke. Bangun bin suami main dancer gitu. Iya, Terus gimana nih di video kali ini kita akan menceritakan ya, bukan apa istilahnya? Bercerita tentang. Saya ngobrol santai. Iya, ngobrol santai tentang Gfriend. Ya kan? Karena ini memang kontennya khusus Gfriend. Jadi, sebelumnya kenalin dulu nih ada geser kita coy. Oh iya. Iya. Silakan perkenalan Pak. Nama, YouTube channelnya juga. Waduh. Iya dong. Oke. Jadi, udah lama nggak di depan kamera. Iya makanya. Oke, jadi halo teman-teman, nama saya Andi. Saya punya YouTube channel namanya Aditya Night Burning, beda udah ganti nama. Channelnya Elephant 360, Elephant 360 ya. Nanti bisa dicek. Oke siap. Jadi sekarang kita akan bercerita tentang bagaimana awal kami menjadi suami. Menjadi istri dari suami menjadi istri. Oh jadi suami. Saya menjadi fans lah ya. Oke, mulai dari suaminya Sawon dulu nih, gimana nih jalan ceritanya, kenapa bisa tercemplung ke Gfriend ini, gimana sejarahnya? Saya dulu itu bucin banget sama Sawon gara-gara dulu itu datang ke salah satu konser di Jakarta. Namanya itu Cilegon. Nah, kalau yang mungkin badis yang lain tahu itu Cilegon tuh event K-Wave lah kalau di Jakarta itu. Nah, di situ aku lihat Sawonnya itu kayak nolong fansnya itu loh. Bidadari coy. Memang ada kasus apa? Itu kayak ada beberapa fans yang dia nggak dapat tiket, dia berusaha masuk ke area C atau ke area B itu, dia berusaha masuk dari desain itu, terus akhirnya salah satu fans yang sudah masuk itu dia kegencet istilahnya, terus dia pingsan gitulah. Nah terus dia digotong keluar. Pas digotong keluar itu yang nolongin Sawon, saya lihat langsung. Sawon beserta ini pasti. Sawonnya sendiri yang langsung turun. Wow. Itu bidadari turun dari mana coba? Itu kayak bidadari turun dari panggung. dari situ aku lihat sudah makin bucin, nggak bisa lagi gitu. Awalnya biasanya tuh YouTube, tapi setelah 3 kali lihat konser Gfriend, lihatnya di notif sama Sawon terus, ya udah auto bucin sama Sawon. Itu gitu. Iya. Oke. Untuk apa single favorit awal Gfriend? Pertama kali Glass Beat era debut. Oke. Era ini ya anak sekolah. Oh iya. Zaman masih polos Ya, zaman masih polos-polos ya, masih pakai olahraga. Iya, benar. Udah itu aja. Kalau saya awal pertama kenal Gfriend itu ketika MV Mei Gustafsson itu jalan ceritanya sebenarnya saya lagi searching di YouTube ya kan. Waktu itu saya masih belum terlalu ngefan base gitu lah. Jadi masih semuanya tak sukai. Terus akhirnya ketemu Mei Gustafsson, tak klik langsung autofokus ke Yerin. Yerin itu autofokus, terutama waktu opening pas Mei Gustafsson yang dance-nya apa sih? Yang Stuturu Cuayo. Oh iya. Pas di close up itu, waduh itu aku langsung tak pause, tak screenshot jadiin langsung screen wallpaper PC. langsung tak cari kan profilnya ini, wah ketemu, wah ini sudah
Ini pengganti, jujur ini pengganti Tiffany Huang. Sangat mengingatkan Tiffany Huang SNSD yang juga mempunyai eye smile yang sama ya kan. Wah ini cocok ini pengganti Tiffany Huang. Ya udah. Akhirnya langsung Gfriend fokus di Gfriend, kenal. Ya udah akhirnya tercemplung guys. Nah kalau udah kecemplung itu susah keluar. Susah mau. Iya susah. Mau mentas tuh susah Iya, mentas. mau mentas itu susah. Pokoknya wis wange lah. Istilahnya wong sing wis kadung nyelam ning Pasti. ning 7 meter ame munggah angel. Iya. Ya pasti itulah, nggak cuma yang kecemplung di Gfriend, mungkin kecemplung di idol grup lain pasti susah buat keluar. Itu aja sih dulu. Sekarang lanjut ke Bapak Andi. Bagaimana? Kalau saya tuh tahu dari Gfriend tuh iseng-iseng nyari di YouTube kan tentang apa weekly idol yang faster dancer. Oh ya. Ketemu tuh Gfriend, yang Gfriend Twice, terus GOT7. Oh iya yang rame-rame itu ya. Oh iya yang idol itu. Apa tuh pertama Gfriend tuh ngedance, ini gila ini sinkronasinya tuh mantep coy, gila. Terus habis itu mulai mendalami lagi kan dari awal Megustas tuh dia nggak sih? Nah terus sampai sekarang saya kepecut ke Shinbi itu main dancer yang sangat wow sekali. Auranya sendiri tuh dapet dulu. Wah ini harus jadi guest utama ini harus sih. Nggak boleh nggak ini? Ya gitu tuh. Berarti terpesona dengan apanya nih? Kalau saya kan eye smile-nya Yerin. Kalau saya terpesona dengan jiwa keibuannya Sowon. Nah, Anda terpesona dengan apanya sih selain dance-nya? Dari sifat ini ya, kegesekan ya. Wah. itu juga anggota pelawak Gfriend. Ada 3, ada Yuju, Yerin, Yuju, Yerin, Shinbi. Iya, itu pelawak di Gfriend. Tapi katanya siapa? Ada tahu kapten siapa? Yuju. Dia sekunder saya. Karena itu tingkat kesomplakannya udah melebihi rata-rata. Pokoknya satu somplak semua nih 3 orang ini. Nah kalau Sowon itu bisa ketularan kalau ada yang ngajak. Iya. Kalau nggak ada. Kalau yang ngajak biasanya ya yang saya tahu itu yo saya tak pahami yo. Kayak Yerin, Yuju. Mereka ngajak langsung pokoknya kalau ada yang mancing. Kalau nggak ada ya biasa aja. Kecuali yang 3 orang ini auto ngelawak. dipancing pasti ngelawak gitu. Gitu guys, keren pokoknya Gfriend tuh berbagai macam apa ya? genre ya orangnya ya. Campuran ada yang kalem, ada yang imut, ada yang gesrek juga. Tapi ada yang masih polos sebenarnya. Umji. Oh iya Umji. Dedek emas. Dedek Umji. Dedek emas itu. Ya gimana ya, dia kan orang kaya. Kalau kayak mah Princess coy. Sultan. Iya, jadi ya harus membangun image-nya lah. Iya. Tapi bisa juga digesrekin juga kalau dia ngajak. terutama sama si dia. Iya itu. Diajarin. Anda tahu yang Yuju garapin siapa? Oh, Umji ya gini. Sini Umji begitu. Mau tak kasih makanan begitu udah datang. Jadi disuruh pergi. Mikir. Pergi. Kakak. Langsung dia langsung nangis. Mungkin itu langsung laporan ke Sowon ya. Langsung tapok. Sama yang ini sama yang waktu apa fan meet itu ya. Bisa itu kan pada semua member itu kan pada keluar semua. Dia malah mainan sendiri. Mainan apa tuh kayak styrofoam gitu kan dilempar-lempar gitu, sama balon dilempar-lemparin. Udah terus sama Sowon dipanggilin kan. Udah selesai. Terus sama Yerin, ayo Yuju masuk. Nggak mempan sama Sowon langsung digeret. Tabok dulu tuh. Masuk. Ya itulah ibu lihat anaknya nakal lagi lalu seret. Kita waktu masih kecil nakal jewer. Itu oke, itu aja sih. Kita langsung masuk ke inti pembahasan kali ini, yaitu adalah memperkenalkan tentang Body Jogja. Oke. Nah,
Sekarang kita mulai agak santai, topik santai ini. Jadi Badis Jogja ini adalah kita sebutnya apa, fanbase apa fandom? Fandom Gfriend di Yogyakarta. Dan sudah bersama saya 2 admin dari Gfriend, dari Badis Jogja ini ya. Afri Gfriend-nya oke. Iya. Oke. Manajemennya berarti kita ya. Ini manajemennya Gfriend semua. yang sudah dipecat, guys. Terus dijadiin Jadiin admin fandom. Iya. Jadi gimana Pak? Sejarah Badis Gfriend ini siapa yang mau menjelaskan? Oke. Pertama itu saya tuh waktu dulu lihat konser di Cilegon itu, habis lihat konser tuh aku lihat Badis Indonesia kok nggak ada ininya, Jogja kok nggak ada sih, tak cari lagi, tak search lagi deh, kok nggak dapat. Terus akhirnya aku dapat satu, itu grup chat itu judulnya itu pokoknya itu Proto Badis, aku masih ingat banget. Itu adminnya temen aku sendiri. Dan di situ aku tahu banyak tentang apa istilahnya kebiasaannya Gfriend seperti apa, mendalami banget sih. Dan akhirnya terus banyak yang tak pelajarin dari situ. Kepikiran pengen buat sih, pengen buat ini. Dan ada kepikiran juga, tapi nggak mungkin kalau aku sendiri, coy. Masa aku dewe sih gawe. Yo, abot lah, masa ngedekno fandom Badis Jogja aku dewe, nggak ada yang lain. Terus akhirnya aku putus asa kan, terus akhirnya aku buka line gitu, ada kayak namanya Once. Aku dulu masuk Once juga. Singkat cerita dulu aku masuk Once. Terus di situ waktu event apa gitu, kita meet up dari Once meet up, ngobrol-ngobrol santai mengenai fandom K-pop dan lain-lain. Dan di situ aku didorong sama salah satu admin pokoknya dari tim Once Jogja. Coba dong Badis dibangun dong. Badis tuh udah lama mati loh di Jogja. Iya, kan itu ada di dia, cuman udah nggak aktif lagi. Iya, benar. Terus di situ akhirnya disuruhlah aku ngontak. Di situ suruh ngontak yang namanya Andi. Perasaan Andi yang mana sih? Terus gue kan bangsat, Andi yang mana sih Andi? Tak cari gitu di mana? Di scrollan timeline gitu, beritanya gitu sama timeline anggotanya gitu. Dia yang mana sih? Terus aku dikasih tau sama Fahmi waktu itu. Fahmi sama Fu. Terus juga ada Bagus juga, kenalin Bagus juga kan. Akhirnya dari situ dikenalin lah. Beberapa hari kemudian aku kontak si Andi ngerespon gitu lah. Iya. Terus akhirnya kita ketemu di mana tuh? Warung Burjo itu ya. Burjo mana nih? Gejayan lah. Okay. Kita ketemu lah gitu, ngobrol-ngobrol santai. Ternyata sama-sama suka Gfriend juga nih, ngebucin juga nih, nggak bisa disalah-salahin lagi nih, kebucin semua nih. Akhirnya kita putusin, kita buat bangun fandom yuk. Saya bertiga, foundernya aku aja, sisanya kalian. Kalau dari awal konsepku, yang namanya Badis Jogja itu, yang namanya founder itu sebenarnya kalau di konsepku, founder itu nggak perlu muncul jadi ketua ataupun jadi apa. Founder itu ya cukup sebagai pemikir dan istilahnya memberikan dana, istilahnya memberikan masukan pendapat. Ya yang namanya founder itu juga nggak perlu aktif sebagai ketua juga, dalam artian dia juga sebagai sider ketua juga. Yaitu makanya prinsip saya itu sama kayak prinsipnya SM Entertainment. Gimana? SM itu kan Lisuman itu kan dalam artian kan dia di belakang layar kan, dia kan mendengar SM di belakang layar. Iya.
tapi anak buahnya yang suruh kerja. Oh. Di Sumani cuma ngasih ide yang bagus apa, sama ngasih asupan dana, ngasih sponsor buat idol yang di bawah SM ini seperti apa. Ya itu dia yang makanya yang tak terapin dia caranya SM. Tapi kalau untuk pendekatan antar anggota itu aku tuh stylenya tuh kayak JYP banget. Jadi istilahnya itu yang namanya founder itu bisa deket sama anggota, bisa akrab sama anggota. Iya, iya. Betul Pak. Jadi itu konsepnya. Jadi kalau aku menggabungkan konsepnya antara SM sama JYP. Karena kita juga berasal dari JYP juga ya. Anak-anak JYP juga ya. Itu aja sih. Terus dari situ banyak yang musisi yang luar biasa sih, keluar keren banget, yang the best banget ada. Aku salah satu anggota awal kita tuh dari anggota Proto Badis yang namanya Natalia, cewek pertama ya, dapet cewek. Iya, dapet cewek semua. Yang pertama dapet cewek, kedua dapetnya cewek juga, si Cesa apa gitu. Terus Salman masuk juga ya berarti ya. Ya sekarang juga perkembangannya juga lumayan juga sih. Hitungannya cepet sih ya? Iya, hitungannya cepet. Sekarang anggotanya sudah ada berapa kira-kira? 50 atas mungkin ya. 50-an ke atas. 50 up ya. Terus dari Bapak Andi gimana? Iya, kurang lebih sama lah sama Nuan sama Bapak ya. Lebih sama. Ada sejarah-sejarah lain yang perlu diulik atau mungkin kesan-kesan ya kan dalam ngebuat sesuatu itu kan pasti ada jatuh bangunnya lah. Dulu itu ada apa enggak gimana? Saya pernah ngalamin sendiri sih, dalam artian saya juga pikir gimana sih cara nambahin anggotanya. Aku sampai gimana kepikiran tuh sampai aku harus tanya-tanya sama Badis Indonesia, sama Proto Badis, sama Badis Bandung. Ini gimana caranya kita bangun gini gimana sih? Sampai aku harus masuk grup chat fandom Insomnia, harus sampai masuk fandomnya Wans, harus sampai masuk fandomnya Carat. Itu aku berusaha banget. Ini narik dari semua fandom ini yang suka Gfriend siapa aja sih, mungkin yang multi fandom bisa lah kalau masuk di tempat kita. Iya. Ya aku sampai situ perjuanganku, wah aku pengen banget sih diriin, tapi anggotanya harus, masa anggotanya cuma 5, nggak terima dong. Ya sebagai nggak lucu dong, masa Badis Jogja anggotanya cuma 5, yang bener aja. Ya udah, akhirnya kita aku sendiri sih sempat berpikir ya wis lah, grup ini cuma grup chat biasa, grup chat biasa aja lah. Terus ya setelah putusnya itu ya ketemu satu Natalia mau nge-share Badis Jogja ini, IG-nya Badis Jogja, Facebooknya Badis Jogja ke teman-teman yang non K-popers ataupun yang belum kenal Gfriend. Dari situ terus aku kayak ini nih, makanya semangat banget sampai sekarang. Itu aja sih. Sampai sekarang yang alhamdulillah bisa berkembang kan? Iya. Berkembang, sudah mulai banyak project juga. Iya banyak. Project terakhir kita apa nih yang terbaru nih? Project Birthday Cindy. Iya. Birthday Cindy. Terus kemarin ada Una juga. Terus ya ini masih bau-bau ulang tahunnya Cindy nih. Iya. Sudah berapa nih? 2 hari 3 hari. Sama 7 ya. Sekarang ya 7 hari ya. Bagaimana masih ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke Cindy?
Ya, diucapin sekarang nggak apa-apa lah. Boleh. Happy birthday buat Bangun B. Bangun B, yo man. Yang B. Yang keberapa ini? 22. Yang ke-22 ya? Istri aku masih muda ya Pak. Karena saya masih muda. Iya. Yang ke-22 tahun. Happy birthday. Tambah gesrek, tambah koplak. Koplak juga. Jadi jangan skill dance-nya terus yang diasah, skill ke koplak juga. Tambah jasa lagi. Skill lawaknya harus diasah lagi. Harus lebih diasah lagi gitu. Karena kalau skill dance ya udahlah ada. Skillnya kita udah tahu lah, udah tahu. Kalau skill lawak itu kan bisa membuahkan pundi-pundi uang lagi. Iya benar. Jadi ketika mungkin lagi ada speed job gitu kan, mungkin kalian bisa membuat stand up gitu. Lawak gitu yang lawak gitu kan lumayan. Berarti BTW termasuk Om Sujin itu termasuk CEO yang pintar coy. Kenapa CEO yang pintar? Jelaskan. Loh, Jelaskan kenapa pintar. Karena Ya. dari awal disuruh PD ya mereka ya.